Ya, halo rekan-rekan traders ya. Pada tanggal 2 Oktober ya, saya di channel Telegram Berdagang Angka, saya posting nih kinerja sistem trading Tapak Naga dan kinerja sistem trading Genesis. Dua sistem trading ini adalah yang saya jalankan dan juga diikuti oleh para member premium di Angka Bicara. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah grafik pergerakan hari demi hari daripada kinerja sistem Tapak Naga dan Genesis. Jadi ini kinerja sepanjang tahun 2024 yang Anda bisa lihat. Tujuannya dibuat hari per hari, bukan bulan per bulan. Itu adalah supaya Anda bisa lihat dengan jelas drawdown. Ya. Drawdown itu apa sih? Contohnya ini ya, seperti yang warna hijau ini kan adalah IHSG. IHSG pada pertengahan tahun ini itu sempat sudah surplus secara year to date plus 0,61. Tapi hanya dalam waktu singkat dia turun sehingga kinerjanya menjadi minus berapa ini? 7,4 ya. Inilah yang dinamakan drawdown ya. Dari plus 0,6 jadi minus 7,4. Itu Anda mesti bayangkan uang Anda, modal Anda itu 100 juta. 100 juta itu sudah sempat bertumbuh menjadi 100 juta 600 ribuan ya. Jadi ada floating profit 600 ribuan. Terus kemudian beberapa waktu berikutnya secara cepat itu turun uang 100 juta jadi sisa 92 juta 600 ribu alias minus 7,4%. Jadi sisa 92 juta 600 ribu itu yang dinamakan drawdown. Ya, atau misalnya uang 100 jadi 110 juta 110 juta terus turun menjadi break even lagi, menjadi 100 juta lagi. Itu artinya drawdown dari 110 ke 100 itu drawdown namanya. Nah, tujuan saya memperlihatkan ini supaya Anda itu bisa tahu, oh sistem trading itu pasti ada drawdown. Pasti dong, nggak mungkin enggak. Ibaratnya kalau naik terus itu mah omong kosong, ya. Ibaratnya kalau Anda lihat grafiknya itu naik terus itu omong kosong. Bisa dibikin naik terus. Kalau misalnya Anda menampilkan grafik kinerja 10 tahun terakhir, di mana itu bukan pergerakan harian yang dikasih lihat, tapi bulanan, kinerja bulanannya dibikin grafik. Jadi ibaratnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Begitu. Itu kalau 10 tahun, itu grafiknya naik, Bos. Sistem trading yang ibaratnya bisa menghasilkan profit, grafiknya pasti akan naik. Tapi Anda tidak akan mendapatkan yang namanya seberapa besar sih resiko daripada menjalankan sistem itu. Kenapa? Anda tidak bisa melihat grafik drawdown-nya, Anda nggak bisa lihat grafik turunnya. Ini yang saya perhatikan agak disembunyikan ya oleh beberapa oknum influencer. Jadi saya memberitahu ini supaya Anda waspada. Itu satu. Ya. Kedua, Anda juga harus mengenali bahwa orang-orang yang mencoba untuk menjual kelas itu sekarang banyak, ya. Tapi bagaimana Anda menilai orang ini? Saya pakai kata baik saja ya, baik atau tidak untuk kita coba ikuti. Simple, Bos. Orang yang jual kelas itu pasti paling tidak ada YouTube ataupun ibaratnya dia live Instagram, di YouTube juga sering upload video. Tujuannya apa? Supaya dia bisa memperlihatkan kepada calon konsumennya seperti apa dia berbicara. Nah, calon konsumen kan juga, oh iya, orang ini kalau jelasin masuk akal apa enggak, gampang saya terima apa enggak, saya mudah paham atau tidak. Minimal ada itu, ya. Minimal ada seperti itu. Tapi kalau cuman jagonya bikin konten doang, artinya konten itu Instagram post, Instagram Reels, itu pun juga bukan eh, penjelasan-penjelasan dengan cara dia ngomong sendiri secara langsung. Ya, YouTube
channelnya sama sekali nggak ada, kosong ya, konten tentang bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menjelaskan sesuatu, Anda mesti waspada. Tuh. Kemudian, ini sudah bukan zaman COVID, jadi harusnya seminar itu adalah pergantian ya, ibaratnya selang-seling antara you mengadakan seminar online ataupun offline. Jadi ibaratnya supaya mau mendapatkan calon konsumen yang lebih banyak, itu ngadainnya seminar online gitu kan. Boleh, no problem. Tapi sewaktu-waktu ngadain seminar offline. Karena kan ini sudah bukan zaman COVID. Nah, kalau yang diadakan online terus, nah itu Anda harus waspada ya. Mulai curiga. Oke lah kalau online, ya kan. Saya pernah nih ada satu. Oke lah online saya coba ikutlah, toh harganya murah juga ya kan, gitu kan. Begitu saya lihat, doh, di mana-mana saya kalau ikut kelas-kelasnya orang yang online tuh sesama calon peserta itu dikumpulkan dalam satu grup chat, ya kan? Kita bisa chat di situ dan semua orang melihat apa yang kita chat di situ, ya kan? Biasalah seperti kalian Zoom meeting kan juga begitu. Tapi ini dibikin kita ngechatnya cuma bisa ke dia pada saat seminar online berjalan. Jadi pada saat sesi tanya jawab, ibaratnya ditanya nih, ayo siapa yang mau tanya silahkan. Saya udah mempersiapkan pertanyaan jauh sebelum dipersilakan untuk bertanya. Tapi tidak saya enter, tidak saya send pertanyaannya, belum. Jadi begitu pertanyaan, ayo siapa yang mau mengajukan pertanyaan, silakan kita masuk sesi tanya jawab, langsung saya enter. Pertanyaan saya tidak dibaca. Ya kan? Pertanyaan saya tidak dibaca. Sama sekali tidak dibaca, padahal itu ada 5 pertanyaan. Sama sekali tidak dibaca. Dan itu berkaitan dengan apa yang sedang dibicarakan pada saat seminar itu. Tidak dibaca. Terus saya harus komplain gimana, sedangkan saya tidak bisa chat ke grup, tidak bisa chat ke peserta yang lain juga tidak bisa mengetahui apa yang saya tanya dan tidak dibaca. Jadi seperti seolah-olah, ya udah lu udah bayar, lu duduk, lu dengerin gua ngomong, lu nggak suka ya lu diam aja, nggak usah banyak tanya, nggak usah bertanya, gitu ya. Waduh, itu benar-benar dah, itu sudah alarm ya, red flag, hati-hati, ya hati-hati banget itu, yang seperti itu, ya. Terus ibaratnya sering memainkan emosi calon konsumen dengan langsung ke pinpoint ya. Ke pinpointnya yaitu semua orang itu pengen cepat kaya. Nah, di saham itu cepat kaya adalah satu kata yang paling mengerikan kalau menurut saya bagi newbie untuk mendengar adalah beggar. Ya, cuan selipat, 2 lipat ya dalam waktu yang cepat. Bisa nggak? Bisa. Kita kan juga lihat tuh banyak saham-saham yang naik 100%, 200% gitu kan, 300%. Bisa. Nggak masalah. Ada. Cuma ibaratnya, bagaimana sebuah sistem bisa mendapatkan cuan sebesar itu? Ya kan? Kalau belinya dari bawah, dari harga bawah nih, sebelum dia uptrend, otomatis Anda harus beli banyak judul emiten, sehingga portfolio itu secara logika itu udah pasti minimal ada 30 sampai 40 judul emiten. Kalau ada 30 sampai 40 judul emiten, Anda cuan beggar, itu dampaknya terhadap portfolio kecil. Ambil contoh, Anda punya 100 juta, Anda beli satu emiten 2,5 juta, 2,5% equity ya. Terus naik 100%, artinya untung 2,5 juta. 2,5 juta itu impact ke total portfolio 100 jutanya adalah 2,5%. Kecil kan? Nah, ini yang Anda harus sadari. Oh, dia kan memperlihatkan Pak kalau dia punya. Betul. Tapi disensor, lotnya disensor. Ya, nominal pembelian tidak disensor semua, ibaratnya cuma kepalanya doang yang disensor, tapi dia memperlihatkan bahwa dia beli bukan satu lot, bukan 100.000, paling enggak dia beli juta, ya kan? Karena 6 digit dikasih lihat, digit yang paling kiri disensor. Nah, Anda pasti akan bilang, oh dia belinya juta. Halo, itu mah gampang. Orang punya duit modal 50 juta juga bisa, tinggal beli aja yang kira-kira bakal mau naik. 50 emiten, berarti satu emiten sejuta, udah beres. Tiap hari nanti kalau ada yang hijau gitu ya, walaupun masih running baru awal-awal buka, kita semua juga tahu awal-awal market buka itu biasanya hijau, tapi setelah itu kan turun. Nah, pada saat awal-awal market buka lagi hijau,
screenshot, pamerin. Ya kan? Screenshot, pamerin. Itu bahaya. Sangat berbahaya. Yang dipamerin, ya, walaupun market merah, kita tetap ada yang hijau. Hati-hati. Ya, hati-hati. Itu barangnya, judulnya banyak banget. Kalau judulnya banyak banget, semua orang juga bisa, bos. Ya kan? Tinggal beliin aja. Ibaratnya lu punya equity 50 juta, beliin aja sejuta, semua sejuta, beres. Terus pamerin tuh ke orang-orang, sensor dikit depannya. Lotnya juga sensor. Yang nggak disensor cuman percentage gain. Nah, itu. Ya. Hati-hati. Jadi era makin maju, ya kan, makin banyak orang ngelihat, mentor-mentor ini yang udah punya nama enak banget ya. Halo, mereka itu merintis, bos. Jam terbang mereka udah tinggi, mereka merintis dari nol, pengalaman mereka udah banyak. Terus tiba-tiba ada anak muda pingin juga seperti itu. Ya bisa, nggak ada yang larang, bos. Nggak ada yang larang. Tapi kamu jangan langsung menyerang orang ke pinpoint di mana orang tuh pingin cepat kaya. Jangan kamu serang di sana, karena ibaratnya itu masuk ke gray area antara you tidak memberikan edukasi sama sekali dan lu menggiring orang ke suatu ilusi. Hati-hati. Ya. Dan ibaratnya kan dijanjikan juga seminarnya bahwa setelah ikut seminar ini Anda akan bisa melakukan screening gitu kan. Anda akan bisa seperti saya. Artinya apa? Logikanya apa? Dikasih dong resepnya. Kenyataannya enggak, bos. Kenyataannya enggak. Enggak dikasih resepnya. Ya, enggak dikasih. Tapi narasi-narasi yang dibangun ketika mempromosikan seminarnya seolah-olah, kalau kita baca, berarti saya kalau habis ikut seminar ini, saya bisa melakukan screening yang hasilnya sama dengan dia dong. Berarti diajarin dong, resepnya dibuka dong. Ternyata enggak, saudara-saudara. Saya ikut, saya lihat, loh, kok nggak dibuka? Terus dibuka yang lain. Ya ini nggak mirip, saya cocokin dengan tanggal-tanggal signal banyak. Kok nggak cocok? Tapi gimana saya mau protes? Nggak bisa, saya cuma bisa ngechat ke dia. Ya, dibatasin seperti itu. Jadi gimana? Gitu. Saya coba aplikasikan itu ke Ami Broker. Saya backtest lagi menggunakan Ami Broker. Karena saya percaya dengan database yang saya miliki di Ami Broker saya. Ya kan? Karena saya udah cek ke tahun-tahun belakang, kondisi ekstrim seperti apa, database-nya benar. Saya cek. Enggak sebaik yang ditunjukkan oleh hasil backtest, yang mana dia tidak menggunakan Ami Broker, melainkan menggunakan suatu website yang mana database-nya diragukan, karena saya udah ngecek. Jadi ada orang-orang seperti ini, dan ibaratnya ya gimana ya, saya sih bukan bilang saya yang terbaik, tidak. Tadi saya bilang, Anda mau ikut kelas siapapun, silakan. Tapi Anda bisa menilai apakah orang ini kompeten apa enggak. Cara menilainya gimana? Simple, bos. Lihat, dia punya channel YouTube enggak? Oh, ada. Lihat cara dia ngomong. Anda mengerti nggak? Kalau Anda mengerti, bagus. Silakan ikut, no problem. Bukan punya saya loh ya. Orang tersebut, ikut, no problem. Tapi Anda lihat, oh iya, dia cara menjelaskannya begini, gampang saya pahami, gitu kan. Oh, saya suka orangnya, friendly. Oh iya, ya, ikut. No problem. Ini jualan kelas, YouTube-nya aja isinya itu cuman apa yang dia posting di Instagram Reels, diposting ke short-nya YouTube. Pernahkah dia menjelaskan bla 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 ini makroekonomi ke, analisa fundamental ke, laporan keuangan kupas? Nggak pernah. Ya. Di era digital ini, satu-satunya cara kita menilai orang, ya gimana ya? Dengan cara itu toh, kita melihat, oh bagaimana dia cara menjelaskannya, seperti apa. Anda lihat kelas-kelas marketing, kelas-kelas bisnis, semuanya ada channel YouTube, semuanya ada memperlihatkan, gini loh cara saya ngajar, gini loh cara saya menjelaskan, gini loh cara saya mengupas suatu materi, supaya Anda yang mau ikut seminar tidak beli kucing dalam karung. Sesimpel itu. Ya. Jadi jangan tergoda dengan cepat kaya. Itu aja dulu. Kalau Anda tidak tergoda dengan cepat kaya, maka pikiran logis Anda akan bekerja. Tapi ketika Anda hanyut dalam pemikiran ingin cepat kaya, maka perasaan Anda yang lebih bermain, logikanya berkurang. Tuh. Semoga Anda mendapat pelajaran dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.